Pemirsa masih di IDX Season Closing dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Pertama ada ADMR, direkomendasikan buy, supportnya di 1350, resistennya hingga ke 1485. Dari retail ada ERA direkomendasikan buy 394, buy resisten hingga ke 434, dan MAPI masih dari retail, supportnya di 1160, resisten hingga ke 1275, dan Pegas juga direkomendasikan buy, supportnya di 1770 dan resisten hingga ke 1940. Adaro Mineral, ERA, MAPI, dan Pegas, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Baik Ibu Liza, kita lanjutkan kembali Ibu, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan Ibu. Tadi saya coba cek satu persatu Ibu Liza, keempat saham pilihan yang direkomendasikan ini rata-rata berbalik arah melemah atau mengalami tekanan yang cukup dalam di perdagangan di sesi kedua Ibu. Kita ke Adaro Mineral terlebih dahulu Ibu Liza. Hari ini koreksi 2,46%, 1390. Intraday tadi sempat ke 1495, merupakan level intraday tertinggi dalam beberapa waktu terakhir. Ya, ADMR memang harus melalui resisten yang cukup lokal, itu di sekitar 1.500 sampai 1555 ya. Tapi kalau itu bisa tembus, maka tidak tertutup kemungkinan bisa ke 1.700 sampai 1.800. Memang ini saat-saat penentuan saat ini. So saran kami adalah lebih ke buy on break atau average up on break saja. Baik, buy on break di level berapa di tengah pelemahan di sesi kedua hari ini? Maksudnya kalau buy kalau sudah bisa break resistance itu di atas 1.500 sampai 1550. Baik, buy on breakout Ibu ya. Ya, di tengah pelemahan dalam hari ini support yang mungkin bisa diwaspadai Ibu Liza. Oke. So far kalau masih bisa ditahan di 30 masih nggak apa, masih di atas 10. Next support ada di sekitar 1340. Nah, mungkin kalau sudah mulai agak menguatkan itu kalau closingnya di bawah 1.300. Oke. Kalau skenario-nya tadi kalau tembus di 1.500 hingga ke 1.700 hingga ke 1.800-an untuk buy on breakout. Ya, tapi kalau untuk buy on support direkomendasikan. Kalau bisa dapat di 1.300 oke fine. Okay. Kalau closingnya agak jebol ke bawah situ and then terus lagi lanjut ke 50 mendingan avoid. Baik, penutupan hari ini di 1390 melemah di 2,46%, di mana Adaro Mineral berbalik arah setelah menembus intraday di 1495, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Ibu Liza, kita beralih ke saham pilihan kedua Ibu, ada ERA dari retail. Anda juga rekomendasikan buy. Ini berkaitan juga dengan momen Natal Tahun Baru tidak Ibu dari sisi fundamentalnya? Ya, yes, biasanya demikian ya. Oke, kalau kita lihat target ERA, ERA kemarin itu sebenarnya sudah mulai ada percobaan untuk break resisten lebih lanjut. Nah, hari ini masih malu-malu. So next, kalau besok bisa break ke atas 420, itu kita sarankan boleh beli lebih banyak. Target awal adalah sekitar 436 sampai 40, kemudian next 452. Dan idealnya adalah di sekitar 465 sampai 480. Support masih ada di angka 10, masih boleh hold ya, kecuali jebol ke bawah 400. Baik. Penutupan hari ini di 414 mengalami pelemahan di 0,48%. Dalam jangka menengah Ibu, mungkin untuk tahun 2026 ERA potensi ke 500 terbuka tidak Ibu? Potensi 500 oke, testingnya pasti di sekitar 480 dulu sih ya. 500 coba kita lihat dari sini ke sini. 500 masih cukup visible. Tapi harus ada triggernya apa gitu ya dari fundamental.
Oke. Dari era kita beralih ke emiten selanjutnya atau tampilan selanjutnya masih dari retail. Ibu ada MAPI, Anda rekomendasikan buy di 1160 hingga ke 1275. Analisis dan pertimbangan untuk Ya. MAPI. MAPI juga masih in the spirit of holiday spending ya. Dan kemarin ini tembus dengan kenaikan yang cukup signifikan. Hari ini memang dia testing resisten MA20 di sekitar 1220 itu kurang sukses. Kita buy on breakout lewat 1220 and then buy on breakout lagi di atas 1260. Target awalnya ini probably sekitar 1350, next 1480. Penutupan hari ini di 1195, melemah di 2,45%. Posisi buy on breakout tadi Ibu di 1220 ya. Ya, Range-nya 1220 dan next-nya 1260. ya, range-nya cukup sempit di tengah penutupan hari ini di 1195 dan buy on breakout tadi di 12.600 Ibu ya. Atau di 12.000? Yes, di atas 1260. Oke, di atas 12.600 untuk MAPI Mitra Adi Perkasa Tbk. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Ibu Liza, kita beralih ke samping yang terakhir. Ibu, ada Pegas. Anda juga rekomendasikan buy? Oke, untuk Pegas, memang pengujian level pengujiannya ada di 1885. Untuk target kita untuk jangka pendek ya sampai angka 2000 dulu atau 2050 sampai 2100. Supportnya ada di 1830 sampai 1810. Itu kalau masih disediakan itu masih lumayan safe. Baik, hari ini secara intraday Ibu menguat hingga ke harga tertinggi intraday hari ini di 1880 dan tampaknya harga ini hampir mendekati ke level tertinggi paling tidak secara year to date di 1885. Bagaimana Anda melihat capaian dari Pegas dengan posisi penguatan yang terjadi di sepanjang 2025? Halo, Ibu Liza? Sepanjang 2025 sebenarnya kenaikan belum begitu signifikan. Oke, trajektorinya uptrend tapi masih relatively sideways juga gitu. Tapi secara tren yang lebih besar, yang jangka panjang, jangka menengah, harusnya target idealnya at least ada di atas 2000 ya, 2050 sampai 2100 begitu. Posisi sekarang under value atau seperti apa? Posisi sekarang ada resisten, terutama titik tertinggi dari bulan Juni kemarin. Nah, ini akan jadi penentu. Kalau bisa lewat 1900, ini baru ngejos ke arah 2000 tersebut. Penutupan hari ini di 1840 melemah di 1,34%. Ada 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa. Tadi ada Mineral, Era, MAPI, dan Pegas. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Ibu Liza, kita hold terlebih dahulu Bu. Saya akan coba sampaikan update posisi penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini tekanan terhadap indeks harga saham gabungan semakin dalam, di mana di posisi penutupan melemah di 0,68% di level 8.618,195. Indeks harga saham gabungan berbalik arah melemah cukup signifikan dengan menembus intraday tertinggi hari ini di 8.730 dan dibuka di 8.705. Dan kami juga informasikan bahwa posisi penutupan di sesi kedua hari ini di 8.618 sekaligus merupakan intraday terendah di sepanjang perdagangan hari ini. Kita beralih ke grafis yang pertama, pemirsa. Kita akan coba lihat update penutupan beberapa indeks lainnya. Dapat Anda saksikan grafis yang pertama di layar televisi Anda. MNC 36 menguat di 0,36%, Jakarta Islamic Index melemah di 0,67%, LQ45 melemah di 0,10%. Rotasi pergerakan sektoral pemirsa,
Ada konsumsi primer menguat tipis di 0,16%, keuangan juga menguat tipis di 0,08%, konsumsi non primer melemah di 2,18%, dan infrastruktur juga tertekan di 2,09%. Kemudian saham-saham yang hari ini yang menjadi deretan top gainers didominasi oleh perbankan big cap. BMRI ditutup menguat di 5150, BBCA menguat di 8175, Adaro di 1900 di tengah sentimen dividen interim. Kemudian Antam juga menguat, sudah kembali di atas 3100-an, 3110 rupiah per saham. Kemudian grafis yang terakhir, saham-saham yang hari ini menjadi pemberat. Di antaranya ada Bumi mengalami ketekanan ke level 340, Bufa 1340 pelemahan posisi penutupan, Dewa hari ini juga melemah ke level 535, dan saham Aman hari ini tidak aman, melemah cukup dalam di 6150. Bumi untuk transaksi hingga 1,2 triliun rupiah. Updatean posisi penutupan indeks harga saham gabungan dan juga beberapa informasi grafis, dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan esok jelang libur akhir pekan. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan coba ulas beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif. Kami akan segera kembali. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, Ibu Liza. Kita lanjutkan kembali, waktu kita cukup terbatas, Ibu. Hari ini cukup banyak pertanyaan masuk. Yang pertama, kita akan coba bahas pertanyaan terkait dengan SSIA, Ibu. Ada Angel dari Semarang, sudah entry lama di 1900, Ibu Liza. Bagaimana prospek potensi pergerakan hingga Januari 2026? Untuk Januari, saya belum bisa bilang gimana. Selama dia masih di bawah MA10 dan 20 seperti yang dilakukan saat ini. So kuncinya adalah breakout average up. Semoga Ibu belum beli terlalu banyak. Nanti average up-nya kalau sudah di atas 1.800. For now, wait and see dulu. Support could be around 1.600 atau 1.550. Baik, Bapak Jason Yohan dari Jakarta, Bu. TINS, support dan resistennya. Hari ini koreksi dalam untuk TINS. Oke, TINS koreksi dalam dan ini persis menyentuh level support MA10 dan 20 di sekitar 3260 sampai 3230. Closing di bawah itu Bapak harap kurangi posisi, apalagi kalau closingnya di bawah 3000. Ya mungkin konsolidasi lebih lanjut menuju 2500, 2400. Tapi kalau besok ternyata dia mantul balik ke atas 3600 boleh kok. Baik, kita ke Demak selanjutnya, Bu, menanyakan saham grup Prayogo Pangestu PTRO sudah punya di harga average 10.000. Mohon analisis ke depannya. Saat ini sudah cuan, Ibu. Harga resisten yang cukup krusial di 11.200. Kalau closing di atas itu bisa ke arah 13.000. Saat ini uptrendnya masih cukup aman. Alarm pertama kalau dia closing di bawah 10.700 and then 10.300 supportnya. Nah di bawah itu baru saya sarankan jual bertahap kurangi posisi. Baik, Bapak Rifai dari Cangkring Rembang menanyakan ADMR, tadi pun juga sempat kita ulas. Kita akan lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, pemirsa. Menanyakan saham Bumi ini, Bu. Saya akan coba cek. Bumi masih turun lagi tidak? Sudah averaging down katanya di 354. Cashnya sudah habis katanya, Bu. Saya akan coba cek. Ada Bapak Bambang Febriamito ini dari Surabaya. Analisis untuk Bumi. Oke, Bumi dengan closing hari ini 340, itu sepertinya masih ada peluang untuk ke di 320. Nah itu event baru support pertama, Pak. So kalau Bumi kalau bisa mantul di level 320 itu masih cukup oke ya. Nah bahayanya adalah kalau ternyata di bawah itu closingnya
Kemudian pasti dia akan menuju 300, 280. Itu pun masih cukup bisa ditoleransi walaupun saya sarankan untuk berada posisi. Resistennya ada di sekitar 374 sampai 400 untuk Baik, jangka pendek. Bumi juga ditanyakan oleh Bapak Pendi, sudah dijawab sekaligus sama Ibu Liza. Namun Ibu Shoba ini menanyakan saham Bumi juga. Ibu Shoba, terima kasih juga sudah bergabung. Bagaimana dengan posisi Bumi, Ibu? Sudah ambil posisi di 300, direkomendasikan average up tidak untuk Bumi? Average up belum Ibu. Jadi setelah dia kemarin itu mencapai 400 dan kayaknya pullback dulu gitu ya, agak ragu-ragu, agak nervous untuk menembus level psikologis berikutnya. Justru saya sarankan Ibu untuk kali ini perhatikan supportnya ada 20. Ibu modalnya 300. Kalau bisa Ibu harus pasang trailing stop saat ini ya. Maksudnya lagi untung tapi jangan sampai jadi buntung gitu. Baik. Kalau dia masih bisa di atas 320 masih fine, Ibu boleh hold. Kalau ternyata closingnya di bawah itu mungkin ada baiknya kurangi posisi. Baik, kita ke Jogja kali ini, Bu Liza. Ada Bapak Noe menanyakan saham Brand nih, Bu. Harga average-nya di 9475, masih bisa di hold atau averaging down? Brand 9475, Ibu Liza. Ya, halo Ibu, averaging down Brand di 9475, Ibu. Ya, saham Brand. Ya, 9475. Ya, oke. Sorry, chartnya baru keluar. Ini supportnya ada di 9.400 ya. Jadi saya tidak sarankan untuk masuk saat ini, terlalu spekulatif. Besok kalau di bawah 9.400 kalau kembali posisi ya, support berikutnya ada di sekitar 9.000 sampai 8.700 justru. Baru aman kalau bisa sudah ke atas 9.600, 9.800, 9.000 ya, 9.098 untuk saya. Baik. Baru bisa lebih stabil sampai 9.300. Oke, Bapak Purnomo dari Surabaya, Ibu Liza menanyakan Wi-Fi, Ibu sudah koreksi dalam, apakah sudah direkomendasikan untuk masuk? Okay, I have to tell you, posisi Wi-Fi saat ini 3.300 kelihatannya memang menarik. Kenapa? Karena dia ada di support dari lower channel uptrendnya. Ini statusnya agak-agak spekulatif ya, jadi jangan masuk terlalu banyak dulu. Kalau ini kalau ternyata ini longsorannya masih berlanjut ya, target berikut adalah 3.100 sampai 3.000 gitu. So spekulatif baik. Baik, selanjutnya kita ke Maluku Utara, Ibu Liza. Ada Kobo menanyakan saham KETR, Ibu. Sudah punya di 1.150, apakah masih bisa di hold? Posisi closing ini penentuan, besok harus kita pantau dulu. Jangan sampai closing di bawah 1.070. Dan kalau naik itu harus lebih kuat daripada 1.200, baru cukup confident dia bisa melanjutkan uptrendnya. Baik, tidak menyebutkan nama dan lokasi, Ibu menanyakan saham CDIA nyangkut di 1.990 katanya. Harus bagaimana? Apakah ada potensi naik kembali dan berapa lama? Oke, CDIA di saat sekarang, if you're thinking to cut loss, ini sayang banget karena ini sebenarnya merupakan bottom ya saat ini ya di harga 17.80. Justru kalau yang belum punya, saya tertarik banget untuk beli CDIA saat ini ya, obviously. Ini adalah area support dari level terendah di sekitar bulan di tanggal 17 November gitu. Dan dari sisi indicator juga sudah oversold, malah ada positive divergence. Ini buat orang yang nggak punya, ini adalah posisi speculative buy. So hopefully dalam waktu dekat bisa segera rebound. Tapi memang posisi yang lebih mantap adalah kalau sudah di atas 18.20. Ibu Liza, sebelum kita tutup, ada Reza dari Jakarta menanyakan saham DPUM, Ibu. Dua Putra Utama Makmur. Hari ini menguat 16% di 222, punya posisi di 220. Dua Putra Utama Makmur TBK, DPUM. Singkat saja.
Oke, yang bisa saya sarankan 200 closing di atas 200, Ya. maka besok 200 angka bulan ini menjadi support psikologis ya. Kalau misalkan ada pullback wajar aja karena kenaikan tinggi saat ini dan juga dari sisi velocity lebih kurang banget. Next target probably kalau lancar terus dia 300 atau 320. Baik, masih bisa di hold ya Bu ya? Ya. Oke, penutupan hari ini di 16,84% di level 222. Waktu kita cukup terbatas, pembahasan DPUM tadi tampaknya mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program yang sama di perdagangan hari selanjutnya. Ibu Liza, terima kasih juga sudah berpartisipasi Ibu. Sehat selalu Ibu Liza. Ya, thank you Mas Fritz. Baik, terima kasih ada Ibu Liza Kamilia Surenata yang merupakan Head of Research at Kiwom Sekuritas Indonesia. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Prime Market Halal yang akan tayang pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena usaha masa depan harus terdepan. Aku investor saham. Saya David San Oval pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.